Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada acara yang ke-6 Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Masrur Daroini Ahmad selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Shalawat Wahidiyah DKI Jakarta. Keharibaan beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal huda ridhal futuhul faraju. Antal musyafa'u syafi'u syfa'lana innal karimi abada wa rabbina. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wangdur ila ya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Al-mukarramin wal mukarramat, para alim, para ulama, para masyayikh wal asatid, para hujat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, terutama seluruh jajaran Majelis Tahkim dan Dewan Pimpinan Penyiar Shalawat Wahidiyah, mulai dari tingkat pusat, wilayah dan cabang, pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah kecamatan, kelurahan dan desa, wabil khusus kepada Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Rohan Sanusi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Shalawat Wahidiyah yang saya ta'zimi, dan Hadratul Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ibnu Alwan, Ketua Majelis Tahkim Pusat yang saya taati.
Bapak pejabat baik sipil TNI dan Polri, terutama Bapak dari Bintal, Pangdam Brawijaya, Bapak Kapolres, beserta seluruh stafnya yang saya hormati. Hadirin al-hadirat minal wahidin wal wahidiyat wa minal mujahidin wal mujahidat, akramakumullah. Para remaja dan kanak-kanak yang saya cintai, pembagi acara yang saya taati, perkenankanlah pada kesempatan yang sangat mulia malam ini, pribadi saya ikut serta di belakang hadirin hadirat, melahirkan rasa tasyakur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita diperkenankan bisa berta'aruf, bersilaturahmi dalam rangka doa bersama bagi keselamatan bangsa dan negara, umat manusia, makhluk pada umumnya jami'al alamin, yang terselenggara dalam mujahadah nispusanah penyiar salawat wahidiyah Provinsi Jawa Timur. Sanjungan salawat salam barokah yang semurni-murninya dan setepat-tepatnya mudah-mudahan tiada henti-hentinya selalu terlimpah ruah kepangkuan manusia yang paling mulia, yang paling benar ucapannya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya kepada seluruh anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihim radhiyallahu ta'ala anhum. Selanjutnya salam ikraman wa ta'ziman wal mahabbah, semoga terlimpah kepangkuan para aulia illah min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum, khususan ila aulia itis'ah fil ardi Indonesia walladzina hum fi wilayati Pasuruan wa ma hawalaiha, wa khususan khassah hadrati ghauthi hadha zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Wa ada alaina ya Allah ala majlisina hadha majlis mujahadah nisfu sana min barakatihim wa syafa'atihim wa karomatihim wa amadana bi amdadihim, amin ya rabbal alamin. Dengan penuh harapan, mudah-mudahan acara yang terselenggara pada malam hari ini mampu membawa kemajuan, pembangunan dan perjuangan di segala bidang, terutama dalam rangka memperjuangkan kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, manfaat lahir dan batin, dunia sampai akhirat kelak. Hadirin hadirat akramakumullah, sebelum melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh penyelenggara maupun pelaksana malam ini, sungguh sangat berat tetapi mulia indallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dengan kerendahan hati mohon dukungan dan doa restunya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul dibarengi taufik dan hidayah yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala, bersamaan syafaat tarbiyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barokah karomah nadhrah yang istimewa dari beliau ghauthi hadza zaman radhiyallahu anhu. Mari sama-sama menyampaikan salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan merasa tadzallul inna sebagai umat Rasulullah yang berlumuran dosa, tetapi begitu besar perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diselamatkan dari cengkeraman imperialis nafsu. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal ana fa aslahu wa ruhu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka
fa enta ruta kuntu sakhsan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ila ya sayyidi binadra musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mujahadah nisfu sanah malam ini kita berada di penghujung bulan Agustus, di mana kita bangsa Indonesia mensyukuri karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan, di mana kemerdekaan ini bukan semata-mata hadiah dari bangsa lain, tapi titisan darah para pejuang, para pahlawan yang ratusan tahun kemudian hengkang dari bumi pertiwi yang tercinta ini, sehingga kita para pengamal Wahidiyah ikut serta andil di dalamnya mensyukuri dengan mengadakan doa bersama bagi seluruh pahlawan pejuang kemerdekaan. Sebab tidak ada lain kecuali orang-orang yang sudah di alam barzah, yang di alam kubur, kecuali hanya menunggu doa yang tadiru dakwatan. Bahkan doa dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-doa silahul mukmin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Kita bangsa Indonesia dasarnya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau keyakinan ini kokoh dalam hati kita, percaya betul dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah saatnya kita merapatkan barisan bangsa ini, yaitu mengadakan doa bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu kesejukan sekian puluh tahun yang lepas, di mana kita orang timur terkenal santun, jauh dari anarki dan kekerasan. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Kemarin saya berangkat, maaf Pak Bangdam, dari Jakarta itu masih siaga 1. Alhamdulillah, rasa hati saya sejuk pada malam hari ini. Begitu tertib dan santunnya sekian puluh ribu yang hadir pada malam hari ini, satu tujuan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kesejahteraan umat manusia, makhluk pada umumnya. Kemudian kita tidak ragu doa sebagaimana yang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Rasulullah, ketika bertanya kepadamu dari hamba-hambaku, katakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku amat sangat dekat. Saking dekatnya macam kita tangan ditaruh di mata nggak kelihatan. Siapa yang memberi napas kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mematikan kita? Semua orang menjawab Allah. Tapi bagaimana kesadaran dalam hati kita? Dalam gerak-gerik keluar masuknya napas sadar kepada Allah. Inilah sehingga Hadratul Mukarram Romo Mu'allib Salawat Wahidiyah, sesuai dengan kondisi zaman yang sudah carut marut, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa doa, di mana doa adalah senjata bagi orang yang beriman, memohon kepada Allah, antughriqana fi lujjati bahril wahdah. Ya Allah, tenggelamkan kami dalam samudera keesaanmu, menjadi orang yang bertauhid, menjadi orang yang sadar billah. Gerak
keluar masuknya napas semata-mata sadar dalam hatinya ini adalah titah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta lanaro, sehingga tidak merasa sejak kita bangun dari tidur membuka mata kita, wala nasma'a, tidak merasa mendengar, wala najida, tidak menemukan, wala nuhisa, tiada berasa, wala nataharraka, tidak bergerak, illa biya, kecuali semua itu sadar kepada Allah. Kalau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya senantiasa ingat kepada Allah, dikatakan dzarratun min a'malil qalbi min amtalil jibali min a'malil jawarih. Satu nuktah, satu titik sadarnya hati, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khairun, lebih baik, min amtalil jibal, dibanding satu gunung, min a'malil jawarih, dibanding amalnya anggota. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah memohon tenggelam dalam samudera keesaan Allah, kemudian menyampaikan permohonan, wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah, limpahkan kepada kami ya Allah tamama maghfiratika, rizki yang paling agung adalah sempurnanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar dosa yang diperbuat oleh hamba, ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tidak ada intervensi dari siapapun pula. Bahkan Allah sanggup mengangkat, menjadikan baik orang yang tadinya rusak. Tidak usah jauh-jauh, kita di tanah Jawa. Kalau ke Jawa Tengah ada makomnya Sunan Kalijogo, sekian ratus tahun meninggal masih diziarahi umat. Itu dulu terkenal berandal Loko Joyo. Loko terkenal, Joyo sekti. Ketika Allah rubah menjadi orang yang baik, ternyata berkahnya mengalir walaupun beliau sudah wafat. Sehingga dengan demikian, kalau orang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup ini semata-mata titah kehendak Allah, tidak mudah menghukumi orang lain. Mohon maaf, saya yang hidup di Jakarta, masyarakatnya sangat majemuk. Kadang-kadang ada pengajian itu bukan menyejukkan suasana, tapi malah justru memanasi suasana, membid'ahkan orang lain, sehingga sampai keluar fatwa di depan umat yang banyak, kalau kau adalah bid'ah, aku yang sunnah, sehingga aku yang masuk surga, engkau yang masuk neraka. Dan nuwun sewu, wong surga neraka itu ditentukan setelah orang dihisab. Masih di dunia kok sudah menentukan ini secara tidak langsung, mendudukkan dirinya ngembari Tuhannya. Apa penyebabnya itu? Tidak lain adalah nafsunya. Maka dikatakan tazkiyatun nafsi anir radha'ili wajibatun, mensucikan diri dari jiwa yang kotor berupa apa? Ujub, riya, sum'ah, takabur, ananiyah, sinis, sadis. Itu hukumnya wajib. Kalau kembali salawat wahidiyah sebagaimana kita buka dalam lembaran, berfaedah untuk menjernihkan hati. Kalau hati sudah jernih, yakin bangsa Indonesia akan mendapatkan satu keberkahan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu terasa buat kita. Coba negara yang notabene Islam kita tengok, di Suriah, kemudian di Mesir, Palestina, hidupnya orang tidak tenang, sehingga sampai terjadi bangsanya sendiri saling membunuh.
Inilah satu keprihatinan kita para pengamal Wahidiyah yang dibimbing oleh beliau mu'alif salawat Wahidiyah, yang sebagaimana beliau ketua umum tadi menyampaikan, laisa minna man lam yahtamma bi amril muslim. Yang jauh di sana itu adalah saudara kita. Kewajiban kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ia syahid meninggal, kita mohonkan mendapatkan ampunan yang sempurna. Dan yakinlah ketika kita berdoa kepada Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi, fa inni qarib, Allah amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah akan mengijabah, mengkabul doanya orang yang senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tidak pernah meleset, la yukhliful mi'ad. Makanya sampai suatu saat Nabi Musa itu tanya kepada Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Ya Rabb, tampakkan sifat adilmu kepadaku ya Allah. Kemudian kata Allah, Musa, kalau sifat adilku aku tampakkan, kamu akan protes. Ya Rabb, saya akan sabar. Kemudian Nabi Musa itu jalan, ada air. Datanglah orang naik kuda membawa uang 1 kantong. Lepas itu lupa, orang pergi, datang anak kecil ngambil uang itu. Setelah uang itu diambil anak, datang orang yang sudah tua buta, ambil air wudhu, sholat. Di tengah-tengah ia sholat, datanglah orang yang naik kuda mencari hartanya yang ketinggalan tadi. Lantas akhirnya apa? Menuduh si tua yang sedang sholat tadi. Siapa lagi yang mengambil kalau bukan kau? Di sini tidak ada orang. Tidak. Saya sudah insaf. Saya menyesal atas perbuatan-perbuatan saya yang telah lampau. Saya mau memanfaatkan sisa umur ini untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin rahmat Allah meliputi segala-galanya. Akhirnya dengan nafsu sadis, nafsu sabuiyahnya, si tua yang sedang ibadah tadi dibunuh. Dicari, ternyata memang dia tidak ngambil. Akhirnya Nabi Musa tanya, ya Rob, kalau begini keadaannya nggak adil. Itu si tua sedang sholat, sedang ibadah. Betul kan Musa, kamu protes? Sebenarnya begini, orang yang membawa uang naik kuda tadi punya pekerja, di mana pekerja itu belum digaji dari ongkosnya, ia telah meninggal dunia karena dibunuh. Maka punya hak si anak ini sebagai ahli warisnya untuk menerima itu. Karena aku maha kuasa menepati apa yang menjadi upaya hambaku, tidak akan aku ingkari. Sehingga anak itu saya gerakkan hatinya untuk mengambil haknya. Sedangkan si tua buta yang sholat tadi, itulah yang membunuh orang tuanya dulu. Itulah sifat adilku. Hadirin sekalian yang berbahagia, satu sisi Allah Subhanahu wa taala menampakkan sifat adilnya ketika orang itu bersalah, setelah diadili maka dia ada 2 kemungkinan, diampuni atau dipenjara. Begitu pula kita. Sadar maupun ingkar seluruh manusia mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya dosa. Maka tepat beliau mu'alif salawat wa'idiyah membimbing kepada umat masyarakat tanpa pandang bulu dan golongan. Satu melangkah, satu tapak kaki saja, merasa berlumuran dosa, ada upaya menjadi manusia yang terbaik. Tapi ketika muncul perasaan aku yang berjasa, aku yang terhormat, aku orang yang terbaik, itu merupakan satu hijab antara hamba dengan Rabb-nya. Maka setiap kuliah Wahidiyah kita senantiasa dibimbing supaya merasa zalim, berlumuran dosa, dosa kepada Allah, terlebih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang tua ibu bapak kita,
kepada jiran tetangga, kepada bangsa dan negara, bahkan makhluk pada umumnya. Sampai-sampai beliau ketua umum menyampaikan pesan singkatnya setelah pilpres kurang kondusif, mujahadah wa fi intikhabil am, terus. Dan ternyata itu bisa kita rasakan. Sebab yakin senjata berupa doa yang disertai dengan selawat tawasul kepada Rasulullah, yakin sampai Allah Ta'ala berfirman, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan sekali-kali menyiksa, menyempitkan, menyengsarakan, memecah belah, tidak. Wa anta fihim, selama engkau ada di dalamnya ya Rasulullah. Maknanya ketika kecintaan para pengamal wahidiyah ini kepada Rasulullah intim, sebagaimana cintanya kepada diri kita. Bahkan disabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaikum biwalidi wa waladi wan nasi ajma'in. Belum disebut iman di antara kalian hatta akuna, sampai aku engkau jadikan ahaba ilaikum, lebih engkau cintai miwalidi, dibanding cintamu kepada kedua orang tuamu. Siapa ibu bapak, remaja dan kanak-kanak yang paling sengsara? Orang tua kita adalah ibu. Dengan jerih payahnya mengandung, melahirkan, menyusui, anak lelap tidur, orang tua tidak bisa tidur. Kenapa? Menjaga anaknya. Jangankan dilukai yang lain, digigit nyamuk sudah gak tega. Cinta kepada orang tua ini Rasulullah harus di atasnya. Wa waladi, bagaimana cintanya orang tua kepada anaknya. Wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhannya. Inilah akibat manusia kemudian saking cintanya kepada dunia, yuhibbuna dunya wa yansaunal akhirah. Lupa kalau dari dunia manusia akan pindah ke akhirat. Akhirnya terjadi pecah belah di mana-mana. Padahal kan jelas kalau menurut wahidiyah, dunia ini Allah ciptakan karena manusia yang Allah bikin mulia sebagai khalifah untuk mengatur keadaan jagat ini. Karena tugasnya mengatur, otomatis misalnya Allah berikan sawah digarap, nggak ditinggalkan bro. Setelah sawah itu digarap, sudah tumbuh subur, kelihatan hijau raunaunya saja sudah senang. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Tapi satu saat tinggal besok panen ini, malamnya dimakan tikus, dia tidak akan putus asa. Kenapa? Karena dia kerjakan hanya lillah, semata-mata ibadah, melaksanakan perintah Allah. Targetnya bukan hasil, tetap tidak putus asa, bersyukur. Alhamdulillah Gusti, ternyata panjenengan tidak memaksa aku makan gabah, yang jenengan paksa ternyata tikus. Toh sudah selesai tugasnya, kuburannya juga tidak ada. Inilah sehingga kepastian Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita hanya usaha. Begitu juga istimewanya perjuangan ini menuju sadar kepada Allah, yang mestinya tugas para anbiya wal mursalin, para aulia, para ulama yang khas, orang yang serendah Masrur Daroni Ahmad, diangkat dari lumpurnya, dari comberannya, kemudian dipercayakan di depan panjenengan. Oleh karena hadirin sekalian yang berbahagia, ketika ampunan Allah subhanahu wa ta'ala kita rasakan dengan permohonan, dibarengi dengan rintian dan tangisan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan penghormatan aninul mudnibin khairum min tasbihil muqarrabin. Rintian tangisan orang yang berlumuran dosa, dimasukkan pintu VIP, masuk ke golongan apa? Khairun, lebih baik min tasbihil muqarrabin. Jadi orang-orang yang berdosa
Allah berikan kesempatan pintu yang istimewa. Lewat apa? Mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Orang-orang soleh, orang-orang yang alim melewati apa? Pintu istimewa keikhlasan. Ikhlas definisinya ayakuna sukunul abdi wa harakatu lillahi khasah. Yang disebut ikhlas murni amalnya ayakuna sukunul abdi, keberadaan diamnya seseorang, wa harakatu dan geraknya lillahi, hanya tunduk patuh ibadah melaksanakan perintah Allah. Sehingga dalam penerapan ajaran wahidiyah, seluruh amal perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang tidak melanggar undang-undang negara, tidak merugikan pihak lain, hati bergerak, saya niat melaksanakan perintah Allah, ibadah melaksanakan perintah Allah. Kalau perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, macam menggunjing, kalau orang Jawa bilang ngerasani, menjatuhkan pihak lain, memecah belah, itu larangan. Menghindari ini diniati melaksanakan perintah Allah. Ketika taat melaksanakannya, melaksanakan ibadah diniati lillah, menghindari maksiat, maka diniati melaksanakan perintah Allah, tidak berdasarkan benci kepada orangnya. Sebab dalam Islam itu tidak ada ajaran membenci, itu tidak ada. Jangankan kepada sesama manusia, kepada iblis itu loh kita tidak boleh benci. Kan tidak ada perintah dalam Quran benci kepada iblis, nggak ada. Yang ada apa? Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkahnya syaiton. Kalau toh memang setan itu musuh, manfaatkan. Ada orang main bola nggak ada musuhnya. Maka ketika iblis itu menjadi lawan kalian, disitulah kamu akan diangkat derajatnya di atas malaikat kalau engkau bisa mengalahkannya. Apa tugasnya iblis? Menanamkan kebencian dan permusuhan. Hindari. Pengamal wahidiyah merajut, qarib ya Allah persatukan, wa alif dan eratkan, bainana ya Rabbana, di antara kita. Siapapun orangnya, bangsa Indonesia sebagai hamba makhluk ciptaan Allah, ini adalah makhlukmu ya Allah. Inilah antara lain yang diperjuangkan oleh wahidiyah. Hadirin hadirat akramakumullah. Kemudian ketika Allah Ta'ala sudah melimpahkan ampunan, permohonan yang telah kita panjatkan meningkat, yang kedua watamama ni'matika ya Allah, mohon kesempurnaan nikmat yang telah diberikan kepada kita, mampu mensyukuri sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita rasakan, mana pemberian Allah yang tidak nikmat? Orang sakit bisul misalnya, nikmat itu kalau kita sadar pemberian Allah. Nyatanya tidak ada orang yang sakit bisul dipukul malah diusap-usap, itu kan saking nikmatnya. Sisi yang lain muncul kasih sayang orang lain, yang tadinya ketika ia sehat minta ini itu dibentak, tapi ketika sakit banyak orang yang merawat. Satu nikmat dari Allah. Terlebih nikmat berwujud kemerdekaan. Sudah saatnya kita membangun bagaimana para pahlawan dulu tidak menumpuk-numpuk harta, membangun rumah yang megah, tidak, tapi satu kita bangsa Indonesia supaya hengkang penjajah dari bumi pertiwi ini. Tidak ada memisah-misahkan. Kamu orang Jawa Timur, orang Jakarta, Sunda, enggak. Bangsa Indonesia. Kamu Islam, Hindu, Kristen, enggak. Apalagi terhadap amalan, sama sekali tidak. Maka ketika diniati melaksanakan perintah Allah, mensyukuri nikmatnya Allah, janji Allah tepat, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, akan aku tambah. Orang tuanya pengamal waidah, pejuang yang tangguh. Kemudian Allah kadang-kadang menyimpan di anak kita, kadang masih nakal. Nggak usah kecewa.
Doaul walid li waladihi ka doai nabi li ummati. Doanya ibu bapak kepada anaknya, kedudukan doa itu bagikan doanya Nabi kepada umatnya. Mohonkan kepada Allah. Tidak perlu engkau bentak, tidak perlu engkau tangani. Kamu punya senjata yang canggih berupa doa. Kemudian inilah para pengamal wahidiyah untuk menciptakan suasana anak-anak kita hatinya jernih, jiwanya tentram, kecerdasannya meningkat, ilmunya manfaat, ada mujahadah kecerdasan. Dengan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah setengah jam. Sebab anak-anak adalah aset kita sebagai orang tua. Man taraka waladan jahilan kullu dzambin amilahu alaih. Kalau ada orang tua sudah diamanai oleh Allah berupa anak, kemudian anaknya itu bodoh soal agama, waladan jahilan kullu dzambin amilahu alaih. Jangan harap ketika orang tua di alam kubur akan nikmat menjadi pertamanan surga. Tapi apa yang terjadi? Kullu dzambin amillahu alaih. Seluruh dosa yang dikerjakan oleh anaknya akan ditimpakan kepada orang tuanya. Hadirin hadirat akramakumullah. Sebaliknya wala in kafartum inna adzabi lasadid. Begitu nikmat yang agung yang telah aku berikan kemudian kamu kufur, awas cepat atau lambat siksa murkaku amat sangat pedih. Mungkin bagi petani tertimpa kekeringan, mungkin terjadi tanah longsor, angin puting beliung, peperangan segala macam. Kenapa? Karena melihat umat sudah mengkupuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pengamal wa'idiyah dengan berupaya menjernihkan hati, mengadakan doa bersama, memohon merintih kepada Allah, mohon kenikmatan yang Allah berikan disempurnakan. 40 orang berdoa sama kedudukannya dengan walinya Allah satu yang hadir ini puluhan ribu dari seluruh penjuru Jawa Timur, yang mengorbankan harta, benda, jiwa, raga. Ketika nikmat telah disempurnakan, wa tamama ma'rifatika ya Allah, mohon kesempurnaannya makrifat, mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang ngomong, masih anak-anak orang awam diajari makrifat tinggi banget. Wong makrifat itu kenal. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahasa liya'budun dalam tafsir itu ay liya'rifun. Maknanya apa? Kenal kepada Allah. Kalau orang itu sudah kenal, sama. Saya kebetulan kemarin dari Jombang ke Mojokerto, dari Mojokerto dijemput Abah Mupid. Saya kenal dengan Abah Mupid itu loh. Beliau di kerjaan mau masuk keluar rumahnya itu nggak dicurigai karena sudah kenal. Coba ada tamu datang jam 3 malam, garang sadis, mesti dicurigai. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan umatnya di mahsyar nanti tanpa dihisap. Kenapa? Karena di dunianya mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar. Ketika sudah mengenal kepada Allah, seluruhnya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul wa tamama mahabbatika ya Allah, kesempurnaannya mencintai kepada Allah, karena seluruhnya ini adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Umur, pangkat, derajat, harta, kedudukan semua adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah sudah memberi kepada hambanya, siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya orang jahat kemudian mau mujadah menjadi orang baik, ini ternyata tidak sedikit di kalangan pengamal wahidiyah. Bahkan di Jakarta itu, di daerah Saroja, itu tadinya preman-preman terminal pasar, setelah mujadah malah yang memakmurkan masjid itu mereka-mereka pengamal wahidiyah itu, dan itu terbukti. Orang yang cinta, makanya sampai Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan kumpul dengan orang yang dicintai.
Bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana? Dalam ittiba, mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah rumah Rasulullah 24 jam terbuka buat umat? Namun apa yang terjadi pada diri kita? Rumah kita sudah digerbong, di depannya ada security. Sehingga orang kalau mau masuk saja sudah harus pakai perantara. Rasulullah SAW terbuka 24 jam. Rasulullah membela umatnya dalam kehidupan masa sugeng dan wafatnya sama. Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Fa amal hayati fa asunnu lakum sunan. Wa asra'u lakum sara'i'a wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya fama ra'aitu minha hasanan hamadullah fama ra'aitu minha sayyi'an istaghfartullah lakum. Hidupku membawa kebaikan bagi kalian, begitu juga wafatku tetap sama membawa kebaikan bagi kalian. Fa'amal hayati fa'asunu lakum sunan. Di masa aku hidup seluruh perjalanan wahyu aku sampaikan kepada seluruh sahabat yang kemudian dibariskan para tabi'in terus ila yaumiddin. Wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya. Ketika aku sudah wafat, seluruh amal perbuatanmu ditampakkan kepadaku sebagaimana kita tengok televisi. Rasulullah melihat umatnya. Kalau dilihat umatnya masih rukun, bersatu, orang Islam menerapkan al-muslim, akhul muslim kal jasadil wahid. Sesama muslim adalah saudara, bagikan satu tubuh. Tanpa memandang kelompok, golongan, organisasinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah jasadku, tidak boleh aku melukai. Ketika Rasulullah melihat itu, perjalanan Rasulullah, kesucian kemurnian Islam dilaksanakan, Rasulullah memuji kepada Allah. Ketika Rasulullah melihat umatnya cerai-berai, tetap dibelai selama masih bisa dimohonkan ampunan kepada Allah. Fama ra'aitu minna sayyi'an istaghfartullah lakum. Rasulullah mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi terdahulu ketika umatnya sudah melampaui batas, di mana Nabi Nuhun adalah orang yang banyak jerit nangisnya kepada Allah. Pada usia 950 tahun hanya 40 orang yang beriman. Yang berjuang Nabi, membawa wahyu, maksum, dicaci, diujat, dimaki habis-habisan, sehingga sampai akhir ayatnya cuma 40 orang. Alangkah mulianya perjuangan Wahidiyah sejak 63 sampai sekarang. Kalau di Jawa Timur saja ini mungkin seluruh pengamal, kalau sekeluarga ada 6 orang paling yang berangkat 3. Katakanlah yang hadir ini 10% dari 100%. Alangkah mulianya beliau mu'alif salawat wa'idiyah mengentaskan kita yang tadinya buta dengan Rasulullah sehingga kenal dengan Rasulullah, yang tadi hati kita kotor kemudian suci. Beliau sehingga memberikan amalan salawat wa'idiyah, di mana al-maklum salawat wa'idiyah tunawir salawat pada umumnya. Inna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam tunawirul qulub. Sesungguhnya salawat itu mampu menyinari hati yang gelap. Jadi sebenarnya mudah loh, persoalan bangsa ini sebenarnya ibaratnya ketika orang menuduh ini rezim, ini kelompok, ini sebenarnya cuma kasetnya aja. Hatinya ini loh, sambungnya kepada Rasulullah. Sebab yang mampu menghantarkan kepada Allah hanya Rasulullah.
Ini sehingga jadi ruwet. Jadi ibaratnya TV itu yang rusak ini sebenarnya cuman layarnya itu saja. Ibaratnya kaset itu bukan tipnya yang rusak, ya kasetnya itu saja yang ruwet. Kalau semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah, lillah lirrasul, mudah urusannya. Apalagi isu sekarang, mohon maaf Pak Pangdam, karena saya juga kebetulan kalau akhir bulan itu di Brimob Kelapa II itu juga ngisi di sana. Pesan Kiai, kalau kemana-mana suasana umat ini juga terpengaruh apa yang namanya ISIS katanya sekarang. Ini kalau tidak ditanamkan kepada anak-anak kita, sekarang ngaji nggak betul-betul di pesantren, akhirnya apa? Quran itu dicari dasar-dasarnya yang terkait dengan jihad ditanamkan, akhirnya apa? Muncul kekerasan ini. Mohon maaf. Maka dengan bersihnya hati, nur pancaran cahayanya salawat, sehingga kehidupan akhlak anak-anak kita akan mulia. Menjadi orang yang bermanfaat, khairun nas, anfa'um linnas, menjadi manusia yang terbaik. Kenapa? Manfaat bagi sesama manusia. Salah satu bimbingan beliau mu'alim supaya kita jadi orang manfaat dengan doa. Tidak perlu datang fisik kita ke Gaza, jangan. Ada sebagian rizki, kumpulkan, sumbangkan, tapi dengan doa yang sungguh-sungguh yakin doa adalah senjata. Dengan berbekal cinta kepada Rasulullah SAW, yakin Rasulullah adalah hamba yang paling dekat dan sebagai kekasih Allah yang sangat mulia. Sehingga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tenggelam dalam samudera keesaan, dibarengi dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbati kathratu dzikril mahbubi, tandanya orang itu cinta selalu menyebut-nyebut yang dicintai. Tadi kula panjenengan dianjurkan sama beliau ketua umum, sepulangnya dari mujahadah nisfu sanah minimal dalam hati, syukur kalau memungkinkan dengan lisan, itu membaca nida ya sayyidi ya Rasulullah, selalu hubungan rohani dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau, Allahumma silman wasolani waqta malam yasilni mutafaq alih. Ya Allah, orang-orang yang senantiasa berhubungan dengan aku, eratkan, akrabkan ya Allah, sehingga bangkit dari kubur nanti di mahsyar menjadi orang yang terdekat dengan aku. Waktu malam yasilni, sebaliknya orang yang senantiasa tidak mau hubungan dengan aku, pisah sekalian ya Allah. Nah, dalam hadis muttafaq alaih. Hadirin hadirat sekalian, tamam mahabbatika, kesempurnaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya ini adalah pemberian Allah sehingga kita jadikan kendaraannya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dasarnya cinta, kita ibadah, melaksanakan seluruh aktivitas dijadikan ibadah, maka targetnya bukan kita yang menentukan, kita yakin yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu kita dibimbing, mohon tamama ridwanika ya Allah, mohon kesempurnaan ridhonya Allah, sehingga karena perbuatan manusia, perbuatan hamba betul-betul di atas rel syariat Rasulullah, sehingga Allah ridho. Ketika hamba ridho atas ketentuan Allah, dipanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Rabbmu radiyatan, menjadi orang yang puas atas ketentuan Allah, mardiyah, sehingga mendapat stempel mardiyah, diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah, lulus kamu menjadi hamba-hambaku.
di mana pekerjaan hamba itu hanya diperuntukkan tuannya. Dalam wahidiyah kita dibimbing. Memang tidak dilarang minta pahala, minta surga, dihindarkan dari neraka, tapi tidak hanya sebatas lil surga, lil pahala, lil neraka, tapi lillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, tetap kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jaga ya Allah, jangan sampai tersentuh api neraka. Tapi tidak karena nerakanya, tapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan pahala sudah otomatis, pahala itu gampang dicari, tapi musnahnya juga gampang. Di bawah ujub saja bangga, dipanggil Al-Mukarram Kiai Masrur Daraini Ahmad dari Jakarta, bangga dengan gelar Al-Mukarram. 70 tahun amal lebur. Innal ujba la yuhbitul amala sab'ina sanata. Sesungguhnya sekali bangga saja 70 tahun amal lebur pahalanya. Belum lagi dituntut sama yang lain. Dulu kamu pernah melukai aku, menyakiti aku, menggunjing aku, pahalanya habis. Kemudian karena tempatnya salah, tempatnya lupa, wa khusila ma fi sudur, dibuka hatinya. Ketika ke kantor kok niatnya hanya lillah, melaksanakan perintah Allah. Ketika bekerja ke sawah diniati lillah, melaksanakan perintah Allah. Karena ibadah itu tidak dipersempit, ibadah itu tidak hanya di masjid, di majelis taklim, tidak. Semua adalah lahannya ibadah, diniati lillah. Baik amalmu memang sudah habis, tapi amal hatimu masih tersisa. Inilah hadirin sekalian yang berbahagia. Maka ketika ditakdir oleh Allah menjadi orang jahat, masih ada kesempatan tobat. Malam yughorgir, sebelum roh sampai di tenggorokan, jangan putus asa, jangan membatasi. Tapi ketika ditakdir oleh Allah menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang alim, jangan anania. Sehingga di dalam wahidiyah kita dibimbing, faqad zalamtu abada wa rabbini. Sungguh ya Rasulullah, aku umatmu, zalamtu abada, zalim selalu selama-lamanya, walaupun masih punya kebaikan. Tapi mengakui dengan jujur kalau kita menjadi sumber daripada segala dosa. Hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karena kesempatan yang mulia ini, mari kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Doa bersama, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia kembali. Para pejuang-pejuang yang meninggalkan anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, mengorbankan segala-galanya hanya demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang kita sudah mendapatkan kemudahan-kemudahan di segala bidang. Maknanya kalau sedetik kita menodai, melukai pula para pejuang-pejuang yang terdahulu. Apa yang bisa kita andilkan? Mari pada detik dan saat ini kita bersama-sama bersimpuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon ampunan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan ada satupun di antara kita yang hadir di arena mujahadah nisfu sana ini merasa lebih baik daripada yang lain. Kita dudukkan diri kita sebagai hamba yang berlumuran dosa. Tubu ilallahi jami'an. Kita semua tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataibu minadz-dzambi kama la dzamballah. Orang yang mau tobat dari seluruh dosa-dosanya, maka akan dihapus bagikan kertas yang putih. Nabi Adam sisi yang lain di surga hanya tahu sifatnya Allah Al-Karim, Al-Mun'im. Tapi ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia,
Dia menyadari, Rabbana zalamna, ya Rob, zalamna anfusana, aku menganiaya diriku, wa illam taghfir lana, selama belum engkau ampuni, wa tarhamna, dan selama engkau belum belas kasihan, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku tergolong orang-orang yang rugi. Ratusan tahun langsung munajat kepada Allah atas dosa-dosanya, Nabi Adam belum mendapatkan ampunan. Kemudian teringat di babul jannah tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Spontan Nabi Adam bersolawat tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ditegur kepada Allah, Adam, terucap dari lisanmu nama Muhammad, engkau tawasul kepadanya. Apa itu? Saya yakin ya Allah, secara jasad memang anak keturunanku, tapi secara ruh adalah saya keturunannya. Maka dengan hak kebesaran beliau, saya memohon ampun kepadamu. Allah jawab, sodakta ya Adam, benar kau Adam. Sehingga diperjumpakan di padang Arafah yang sekarang dikenang sebagai puncaknya Al-Hajjul Arafah. Tidak memandang pangkat derajat siapapun, telah wukuf di padang Arafah, sama mendudukkan dirinya hamba mengenal kepada Rabbnya. Oleh karenanya, mari sama-sama kita tata hati kita, adab lahir terutama adab batin kita, merasa betul-betul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin wa huwa hadirun fi ayyi maqami yuzkaru fihi baldani. Ketika Rasulullah disebut-sebut namanya, hadirun, hadir. Innallah ta'ala wa'adani idza mutu ayusma'ani man shalla alayya inda qabri sami'tu wa man shalla alayya na'yan ubalightuhu. Ketika kita berselawat di makamnya Rasulullah, indah qabri, di samping makamnya Rasul, Rasulullah mendengar. Tapi kalau yang membaca selawat berkumpul di lapangan Bangil Pasuruan, Rasulullah yang hadir. Ketika kita di hadapan Rasulullah, begitu kasih sayangnya Rasulullah, mari kita matur masing-masing, ya Rasulullah, kami umatmu yang berlumuran dosa. Ya Rasulullah, kami orang tua yang tidak mampu mendidik, membimbing kepada anak-anak kami. Kalau toh keluar dengan kata-kata, itu dorongan nafsu ya Rasulullah. Maka pada detik dan saat ini, lesanku yang selalu kotor dengan ucapan, kami bersimpuh, bermujahadah, membaca salawat wahidiyah, menerapkan ajaran wahidiyah sekuat mungkin. Dengan titisan rahmat Allah, yakin sepulangnya mujahadah nisfu sana ini akan membawa peningkatan, perjuangan, pembangunan di segala bidang yang lebih baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari para bapak, para ibu, bersama-sama. Sekali lagi, kita mengaku berlumuran dosa, berlarut-larut zalim di hadapan Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan ahli kubur yang di alam barzah, yang tadiru dakwatan, yang nunggu-nunggu doa panjenengan. Wa in wajadah kana ahabu ilaihi minad dunya wa ma fiha. Apabila doa itu sudah sampai kepada penduduk kubur, orang yang di barzah, ahabu ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih dicintai baginya dibanding dunia seisinya. Terbit dan terbenamnya matahari milik seorang, dia masih mencintai satu doa yang disampaikan kepada orang yang di barzah. Mari lillah billah, li rasul bi rasulil ghaus bil ghaus, kita jadikan penerapan penjiwaan dasar daripada mujahadah nisfu sana ini. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdadi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'aluh. Nasaluka Allahumma bihaqi anturiqona bilujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi anta dama hatta bihil mukawasau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu. Nasaluka Allahumma bihaqi anturiqona bilujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nata'arraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hatta bihil mukawasau kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta aluh,
Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nasaluka Allahumma bihaqqi anturiqana bilujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi anda tamahata bihil mukawasaw kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nasaluka Allahumma bihaqqi anturiqana bilujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi anda tamahata bihil mukawasaw kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahluh salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nasaluka Allahumma bihaqqi anturiqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nu'isa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi anda tamahata bihil mukawasaw kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, salawat berikutnya ini adalah salawat saljul qulub. Saljun itu es, qulub itu hati, penyejuk hati. Suasana hati yang sejuk akan menciptakan kehidupan kita yang tenang, jiwa yang tentram. Maka ketika kita ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam hubungan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika nurul khalqi hadiyal ana. Salawat salam terlimpah kepada engkau ya Rasul. Nurul khalqi, nur cahaya makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kehidupan kita sekarang ini hati kita gelap gulita, sehingga terjadi perpecahan, saling mencuriga, suudzon, segala macam itu terjadi. Sudah saatnya kita mendekat kepada lampunya hati, misbahus sudur adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bangsa yang majemuk ini masih tercipta suasana yang kondusif? Sebab di dalamnya ini ada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasulullah, selawat kepada Rasulullah. Lebih-lebih di dalam dia dibarengi dengan penerapan ajaran tabari minal hauli wal quwwah. Merasa tidak ada daya upaya kecuali billah, sebab Allah. Setelah itu mari kita akui dengan jujur di hadapan Rasulullah, faqad zalamtu abada wa rabbini.
Sungguh aku manusia yang zalim selalu ya Rasul. Selamanya zalim. Walaisa li ya sayyidi siwaka. Tidak ada artinya kehidupanku ini tanpa bimbinganmu ya Rasulullah. Fa in tarudda kuntu sakson alika. Sedetik engkau hindari ya Rasulullah, sedetik juga kita ditikam oleh nafsu kita, dibantai oleh iblis yang akan dilemparkan nanti menjadi penghuninya neraka jahanam. Monggo Bu Pak, anak-anak kita akan diobong, dilempar ke neraka jahanam. Apa didaftarkan sebagai penderek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah. Kesempatan yang mulia ini monggo sareng-sareng sowan ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merasai nadi-nadi di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal anna wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksan alika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal anna wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksan alika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adiyal anna wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksan alika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anna wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksan ahlika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anna wa aslahu aruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksan alika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah ya ayyuhal ghawdu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Hadirin hadirat, mari kita bayangkan di lapangan ini seolah-olah kita sudah di padang mahsyar Bu Pak.
Nanti tanahnya di padang mahsyar itu kayak perak. Matahari dengan tanah tinggal 1,5 kilo. Manusia kebakar di lautan api yang membara, yang menggelegar, hitam legam di situ. Jeritan tangisan mengalir darah, bahkan mata ini bola matanya copot. Kenapa? Saking takutnya. Murka siksa Allah sudah di depan mata. Sehingga setetes air mata di dunia karena takut kepada Allah mampu memadamkan api neraka. Maka kadang-kadang bahkan selalu terjadi di kalangan para pengamal wahidiyah ketika mujahadah terjadi jeritan tangisan, derayan air mata. La yadkhulan nar mambakat min khasyatillah hatta yalijal jamalu min samil khiyat. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis sebab takut kepada Allah di dunia ini sampai ada unta masuk lubangnya jarum. Karena sholawat wa'idiyah berfaedah menjernihkan hati. Ketika hati jernih mendorong kepada mata, mudah meneteskan air mata. Namun berbeda sing ngomong tengah jengi panjenengan Bu Pak, karena saking kerasnya hati, saking butanya mata hatinya, di hadapan Rasulullah tidak tahu saking kotornya mata hati panjenengan. Tolong Bapak Ibu, berbeda ketika membaca selawat Badar dengan penuh semangat, sebab selawat Badar manfaat kegunaan ketika menghadapi musuh dan peperangan. Dibaca biasa ketika ingin selamat dari bencana, ketika menyeberang lautan, sebagaimana membaca selawat munjiat. Sehingga ribuan selawat faedah kegunaannya masing-masing. Ketika kita merasa di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nida ya Sayyidi ya Rasulullah, monggo dibayangkan di mahsyar nanti orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masa hidupnya banyak selawatnya kepada Rasulullah. Hitungan banyak, tidak dihitung lenggah panjenengan berapa jam, karena sehari semalam 24 jam. Kalau dihitung banyak lamanya harus 12 jam selisih 1 detik. Dengan hadirnya kita seluruh pengamal wahidiyah di penjuru Jawa Timur, dengan kandungan doa yang terkandung di dalamnya, Allahumma barik fima khalaqta, ya Allah berkahi makhluk yang telah kau ciptakan, wa hadhil baldah, dan negeriku Indonesia ini, berarti seluruh yang ada di tanah air ini, seluruh makhluk ciptaan Allah adalah hitungan selawat itu. Oleh karenanya para hadirin sekalian, ketika di dunia ini kita mampukah membayangkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mampukah kita berusaha istidhar di hadapan Rasulullah, matur masing-masing? Sedangkan Rasulullah saking rindunya, nanti terjadi di mahsyar ada orang yang dosanya ternyata lebih banyak daripada kebaikannya, karena sudah menjadi ketentuan wahyu yang baginda sampaikan di dunia, sesiapa yang berat kejelekannya neraka tempatnya, yang banyak kebaikannya surga tempatnya. Maka satu orang ini kemudian dibawa oleh malaikat ke neraka jahanam. Kaki tangan telah dipasang rantai dari neraka. Kemudian cahayanya selawat tampak Rasulullah mendekat. Kalau diketahui itu umatnya yang semasa di dunia senantiasa berselawat kepada baginda Rasul. Mendekatlah Rasulullah kepada malaikat-malaikat. Lepaskan ini umatku. Tidak Muhammad, ini orang dosanya banyak, neraka pasti tempatnya. Sudahlah malaikat, tinimbangane wong siji iki umatku kok lebokno neraka,
luwe api aku ae malaikat rantai tanganku sikilku aku lempar lo yang neraka jahanam timbang nih umatku iki. Begitu pembelaan Rasulullah. Akhirnya diperintah oleh Allah malaikat sebagai keputusannya kembalikan ke mizan timbang. Coba sekarang biar disaksikan oleh Muhammad. Setelah ditimbang ternyata betul dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Rasulullah akhirnya mengambil secari kertas, ditaruh di timbangan kebaikan, dan jomplang ternyata kebaikannya lebih banyak. Itulah simpanan selawatnya di dunia. Dia belum tidur sebelum 100 kali berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis jelas, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, aku balas rahmat 10, kata Allah. Wa man shalla alayya asra sallallahu alaihi mi'ah, sesiapa yang berselawat kepadaku 10 kali, Allah balas 100 rahmat. Wa man shalla alayya kulla yaumin mi'ata marratin kataballahu baina ainaihi bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq wa askana yaumal qiyamah ma'asyuhada. Sesiapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, maka tertulis di antara kedua kelopak matanya bebas dari neraka, wa bara'atan minan nifaq, bebas dari penyakit munafik, wa askana yaumal qiyamah ma'asyuhada, dan ditempatkan di hari kiamat bersama orang-orang yang meninggal dunia sebab membela agama Allah, para syuhada. Sehingga dalam pengamalan awal salawat waidah ditempuh 40 hari, sehari semalam cukup sekali sesuai dengan bilangan lembaran. Allahumma ya wahidu ya ahad dibaca 100 kali. Sempurna 40 hari. Menurut hadis, ma min abdin yukhlisu lillahil amala arba'ina yauman illa dhaharat ya nabiul hikmati min qalbihi ala lisani. Sesiapa yang selalu berupaya yukhlisu lillahil amala arba'ina yauman, murnikan amalnya selama 40 hari hanya nurut perintah Allah lillahi ta'ala semata, dhaharat ya nabiul hikmati, jelas akan menyumber ngalir hikmah min qalbi, dari hati. Ketika hati telah nyumber hikmah, maka akan muncul tutur katanya yang mengandung hikmah pula, otomatis terlepas dari memfitnah satu dengan yang lain. Sehingga disinilah setelah 40 hari terus berurut sampai kayak macam ini yang tadi telah diuraikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, setelah kita membayangkan di Mahsyar kembali lagi, ayo mencari Nabi Adam 1000 tahun. Setelah jumpa dengan Mbah Nabi Adam di Mahsyar nanti, semuanya minta tolong, isfa'lana ya Adam anta Abu Balsar, tolong kami Mbah Nabi Adam, kami semua adalah anak keturunanmu Mbah Nabi Adam. 1000 tahun perjalananku mencari engkau Mbah Nabi Adam, karena murka siksa Allah sudah di depan mata. Kalau dulu aku ingkari karena tertutup mata hatiku, sekarang terjadi. Apa kata Mbah Adam? Nafsi, nafsi, saya tidak bisa menolong. Saya telah melanggar diturunkan dari surga karena makan buah khuldi. Kesalahan saya sendiri saja takut kepada Allah, mana mungkin aku nolong kamu. Kepada Nabi Nuh yang banyak jerit nangisnya tidak bisa menolong. Hatta terakhir kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dari itu Bu, Pak, besok di neraka itu masih banyak orang yang zikir. Panjenengan buka dalam kitab Daqqa ini kok. Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram.
gemuruh menggelegarnya neraka yang membakar penduduk neraka. Sehingga orang-orang yang zikir ini masih bercahaya lesannya. Kenapa? Karena memberikan nasihat di dunia. Bercahaya tangannya, kenapa? Mengusap anak yatim, mengeluarkan sedekah. Cahaya kakinya melangkah kepada kebaikan. Tapi mereka dimasukkan di neraka. Akhirnya malaikat bertanya, min ayyi ummatin antum, kamu itu umatnya siapa? Sebab neraka ini selama masih wujud manusia, laqad karamna bani Adam, Allah masih muliakan. Tapi kamu kok dimasukkan dalam neraka, apa sebabnya? Orang itu menjawab, nahnu minas shaimin, malaikat, saya itu kelompoknya orang yang ahli puasa. Jangankan Ramadan, Senin Kemis, Nabi Dawud itu saya puasa. Golongan kita adalah orang yang ahli puasa, ahli sholat jamaah tepat pada waktunya, yang sunnah saya kerjakan. Kami semua orang yang tidak menahan harta kami. Di mana ada orang lemah, anak yatim, kami santuni semua. Di mana ada pembangunan, itu saya selalu ada di depan. Kata malaikat, manusia, ini bukan tempatnya riya, ini bukan tempatnya pamer. Kalau dulu kamu pamer di dunia masih dipuji orang. Hadza yaumul jasa, ini tempat pembalasan. Wong ditanya umatnya siapa kok pamer amal. Ternyata apa, Bu, Pak? Ternyata kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kalau perlu ada orang berselawat kepada Rasulullah, anti, tidak senang. Itulah yang dirasakan. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terhindar, jangan ada sedikit pun dari hati kita, sesuai dengan anjuran ketua umum tadi, rasa yang tidak enak, unek-unek yang tidak baik. Mari kita tobat sama-sama, mohon syafaat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Anna mangkana sya'nu kasrata sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yahsuluhu lahu syaraful akbari liqauni sallallahu alaihi wasallam yahduru inda sakaratil maut. Bu, Pak, sesiapa yang di dunia banyak selawatnya kepada Rasulullah SAW, ketika sakaratul maut ditunggui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek kula jenengan pun megap-megap, setetes air sudah dimuntahkan, secuil roti sudah tidak masuk. Saat itulah boten enten sing saged bela kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu bapak, anake padha ngrubung nangis wis gak ana gunane. Sehingga pada saat itu ketika di hadapan Rasulullah SAW, jenengan bayang nih zamannya Nabi Yusuf, ibu-ibu dipegangin mangga jatuh sing diiris tangane, sebab tampannya Nabi Yusuf tidak berasa, apalagi di hadapan Rasulullah SAW. Inilah yang diperjuangkan oleh beliau mu'alif salawat wahidiyah, supaya kita mencintai kepada Rasulullah setulus hati. Monggo sama-sama istighfar di hadapan Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Matur Bu, Pak, anak kula ya Rasulullah sing pakate dhuwur duwe akeh mboten enten gunane, namung sapaan panjenengan ingkang kula harapaken ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Monggo mohon kepada Allah yang sering bahasa beliau ini selawat perdamaian, selawat perjuangan.
Ketika kita mohon ya Rabbana ufir, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Yasir ya Allah, permudah seluruh urusan kami, urusan rumah tangga, terlebih urusan bangsa dan negara, bahkan urusan jami'al alamin ya Allah permudahlah. Iftah, bukalah pintu hati kami yang selama ini tertutup. Qarib, persatukan, wa alif dan eratkan bainana ya Rabbana, di antara kami ini seluruh hambamu sehingga menjadi satu rumpun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musri'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib a'lib bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib a'lib bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musra'i bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib alib bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarrib alib bainana ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin safi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tawadina qarriba alibainana ya Rabbana. Sekali lagi mari mohon keberkahan bangsa dan negara ini sehingga betul-betul barokah tercurah di negeri tercinta ini. Sekali lagi Allahumma ya Allah barik fima khalaqta, berkahi makhluk yang telah kau ciptakan, wa hadhil baldah, dan negeriku ini, wa fi hadhil mujahadah, dan dalam mujahadah nisfu sana ini, sehingga sepulangnya ini membawa keberkahan di seluruh bidang. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhihi mujahadatin nisfi sana ya Allah wa fi hadhihi mujahadatin nisfi sanati 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 ya Allah wa fi hadhihi mujahadatin nisfi sana ya Allah wa fi hadhihi mujahadatin nisfi sana ya Allah wa fi hadhihi mujahadatin nisfi sana ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauti hadza zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah
Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghauthi hadha zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin idana hadza waj'al fi tadhiram baligha. Balligh jami'al alamin إذا أنا هذا واجعل في تقديرا بليغا. بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل في تقديرا بليغا. بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل في تقديرا بليغا. بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل في تقديرا بليغا. بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل في تقديرا بليغا. بلغ جميع العالمين إذا أنا هذا واجعل في تقديرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله. 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Hadirin hadirat, acara ini diakhiri dengan nida 4 penjuru, napak tilas. Sebab di Al-Quran dijelaskan ittabi' millata Ibrahim hanifah, itba' mbah Nabiullah Ibrahim. Setelah membangun Ka'bah dengan putranya Ismail, diperintah oleh Allah supaya nida 4 penjuru di Jabal Abi Ubais. Nabi Ibrahim waktu niku ya tanya, ya Rob, bagaimana aku memanggil sedangkan mereka belum ada? Tugasmu manggil, nanti aku yang menyampaikan. Ternyata panggilan Nabiullah Ibrahim ini diijabah oleh Allah. Orang mendatangi Ka'bah, tawaf di Baitullah, sampai wukuf di Padang Arafah, puncaknya haji. Ini seluruh dunia nunggu sampai sekarang 10 sampai 15 tahun. Ini sebab apa? Panggilan Nabi Ibrahim nida 4 penjuru. Tapi ini kalau nggak dijelaskan, dikhawatirkan ikut pengajian Wahidiyah, setelah selesai sudah jam 12 kemudian diajak sholat madhep 4 kiblat. Jangan-jangan itu.
nimanggil mentok jagat kulon wetan kidul supaya secepat mungkin berbondong-bondong sadar kembali panggilannya, fafirru ilallah, lari kembali kepada Allah. Ja'al haqqu, telah datang perkara yang hak, wa zahaqal batil, dan hancur seluruh kebatilan. Innal batila kana zahuqa, cepat atau lambat seluruh kebatilan pasti akan hancur. Inilah antara lain, sehingga kami mohon semuanya berdiri menghadap ke arah barat, melaksanakan nida 4 penjuru yang akan langsung dipandu oleh pembagi acara. Dari pribadi saya sudah pasti banyak kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Dengan ini kami mohon maaf yang sangat dalam, terutama kepada seluruh panitia, kepada para bapak, kiai, ibu nyai, mohon maaf yang seluas-luasnya. Segala perhatiannya kami haturkan iringan doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safa'at wa tarbiyatan khasataini fitini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa min ghauthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Masrur Daroini Ahmad disampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin. Para hadirin hadirat, mengakhiri acara ini, marilah kita melaksanakan nida keempat penjuru. Hadirin hadirat, dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Sikap lahir sesuai dengan sikap batin. Kedua tangan lurus ke bawah di samping paha kanan dan kiri. Pandangan lurus ke depan. Kita getarkan hati dan jiwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ajakan ini disampaikan kepada hati sanubari umat masyarakat jami'al alamin, terutama kepada keluarga dan diri pribadi kita, agar cepat-cepat kembali sadar dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru
zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke podium. Mari hadirin hadirat, tangan ngapurancang, tangan kiri di bawah tangan kanan, kepala menunduk penuh hormat, sikap batin merasa benar-benar di hadapan Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghawth hadas zaman radhiyallahu an. Menghormat sepenuh ta'zim mahabbah, memohon syafaat tarbiyah nazrah, merasa selalu berlarut-larut dalam kezaliman, tidak konsekuen sebagai umat, dan selalu menodai perjuangan. Fafirru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersimpuh di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghawth hadas zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah, Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya
hadirat disilahkan duduk kembali. Hadirin hadirat yang kami hormati, dengan selesainya acara ini, marilah kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan kami sebagai penata acara resepsi ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min ghawthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.